Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5A, NPM 26. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman dengan seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusi dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri, visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam suatu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semuanya. Pendidikan inklusi bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antara manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya reguler dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui 3 macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa atau SLB, kemudian Sekolah Dasar Luar Biasa, SDLB, dan Pendidikan Terpadu. Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah, kecamatan atau desa, tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya, sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah. Sementara, kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal ini yang memungkinkan terobosan untuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan bagi sekolah luar biasa maupun sekolah reguler atau umum. Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak bisa semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali kompetensi pendidikan bagi ABK. Pembekalan ini perlu diwujudkan dalam mata kuliah pendidikan inklusi atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian, pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mencegah dengan menekankan angka tinggal kelas atau putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya
Pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.